Ibunya moderator, ibunya narasumber sudah hadir semua. Ya. Oke, kita mulai juga jam 13.30. Bapak Nur Salim, Pak Kiai dari Malang, hati-hati Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wa nisa abdul sholah wa taslim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammad al-mab'us rahmatan lil rijal wa nisa wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jaza amma ba'du. Para peserta aktif kelas intensif mubadalah dan santri mubadalah yang saya hormati, dan juga Ibu Nyai moderator Mbak Siti Mutiah dan Ibu Nyai Umdah Khairat selaku narasumber pada kelas intensif yang ke-15 ini. Nah, untuk kelas intensif yang ke-15 ini temanya adalah hukum onani dan masturbasi yang akan disampaikan oleh Nyai Hajah Umdatul Khairat dan yang akan dimoderatori oleh Ibu Nyai Nur Mutiah Faridah SAG. Nah, CV dari moderator ini, beliau asli dari Malang ya Bu. Beliau komunitasnya itu adalah PC, pengurus Fatayat NU Kabupaten Malang. Juga riwayat pendidikannya adalah S1 pendidikan. Pengalaman pekerjaannya guru dan pendamping desa. Pengalaman organisasi ketua PC Fatayat NU Kabupaten Malang dan wakil ketua. Halo, tes? Terdengar? Dan wakil ketua GOW Kabupaten Malang. Nah, saat ini di kelas intensif yang ke-15 ini Oke, baik. Sebelum acara ini dimulai, mengingatkan kepada para peserta aktif Zoom untuk tetap mematikan speaker dan juga mengganti nama. Di sini masih ada nama Mubadalah. Ini punya siapa ini Mubadalah? Dan juga nama-nama coding-coding gitu nggak jelas ya. Nah, mohon untuk diganti namanya. Dan juga kalau berkenan silakan nyalakan videonya. Juga nanti mengisi absen di tengah-tengah acara di kelas intensif yang ke-15 ini. Nah, baik, mari kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al-Fatihah. Semoga di hari ini, di kelas intensif yang ke-15 ini, penuh dengan keberkahan, kebaikan, keimanan, dan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di. Summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa minhunna wal amat. Khususan ila malimina wa matina wa khususan ila ma'alif hadal kitab. Syahilahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin. Baik, untuk kelas intensif yang ke-15 ini dengan tema hukum onani dan masturbasi, saya serahkan waktunya kepada Ibu Nyai Nur Mutiah Faridah. Monggo. Terima kasih Bang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati para ibu nyai, para bapak kiai, yang wabil khusus mu'alif hadal kitab Mbak Ustazah Kiai Haji Abdul Qadir. Yang sangat saya hormati ibu narasumber, ibu nyai Umdatul Khairat,
Yang saya hormati semuanya saja, santri Mubadalah, ya, santri Mubadalah, sahabat-sahabat santri Mubadalah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mubadalah, Rahima, dan juga Fahmina yang telah memberi kami kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelas intensif 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Sahabat-sahabat santri Mubadalah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan edisi yang ke-15, masalahnya adalah terkait dengan hukum onani atau masturbasi dalam Islam. Ya. Akan dikupas tuntas bersama Ibu Nyai Hajah Umdatul Khairat. Ya, sebelumnya kami bacakan dulu CV-nya beliau. Ibu Nyai Hajah Umdatul Khairat, pendidikan beliau terakhir adalah S1 Fakultas Syariah, Tafsir Hadis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengalaman beliau sangat luar biasa. Di antaranya organisasinya adalah beliau pernah menjadi Ketua PC Fatayat NU Jombang dan juga pernah menjadi pengurus Rabithah Ma'ahidil Islamiyah Pusat. Ya. Beliau juga pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Rahmah Anak ya, Ramah Anak Anti Bullying As-Sa'idiyah 2 Tambak Beras Jombang. Beliau juga dosen bimbingan kitab kuning ilmu Al-Quran di Universitas Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Dan beliau juga pendiri pesantren tahfidz Bait Al-Quran Tambak Beras Jombang. Materi ini akan dikupas secara tuntas oleh beliau, Ibu Nyai Hajah Umdatul Khairat. Sahabat-sahabat Mubadalah yang dirahmati oleh Allah, berbicara terkait dengan masturbasi. Berbicara tidak didengar. Halo? Jelas Bu Nyai, jelas monggo. Sudah jelas Bu Nyai. Ya. Berbicara terkait dengan masturbasi atau onani ini, kalau di Mamba Usa'ada itu dijelaskan bahwa onani adalah salah satu upaya mendapatkan kenikmatan seksual tanpa melakukan hubungan seksual. Nah, hukumnya bagaimana menurut agama Islam? Nah, berbicara terkait dengan onani ini kan hal yang rahasia umum, ya, rahasia umum. Asal tahsiriyah, rahasia umum yang banyak dialami oleh orang lain, tetapi jarang dibicarakan. Kalau saya sendiri kok merasa begitu ya, karena selama ini kajian-kajian yang kita ikuti jarang sekali ada membahas terkait itu. Jadi mungkin kalau kita dulu pernah belajar itu di pesantren mungkin bab fikih aja itu membahas itu. Padahal fenomena masturbasi ini sudah rahasia umum ya. Jadi saya juga sempat bertanya kepada beberapa teman terkait dengan pernahkah teman-teman itu melakukan masturbasi. Teman-teman saya itu pada tertawa. Gitu. Oh ya, itu kan hal yang biasa. Gitu. Saya bilang, oh hal yang biasa berarti. Iya, ya itu biasalah. Gitu. Tapi kemudian hal yang biasa ini jarang kita bincang bagaimana hukumnya. Dari segi mana kita melihatnya, dari segi perspektif agama Islam itu bagaimana hukumnya. Kemudian kalau masturbasi itu dilakukan ketika pas bulan puasa ini bagaimana hukumnya, apa yang harus dilakukan setelahnya begitu ya. Jadi ini hal, saya pikir materi ini sangat menarik. Saya sangat berharap nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari semua santri Mubadalah untuk memperkaya wawasan kita pada siang hari ini. Untuk lebih jelasnya, monggo waktu saya haturkan sepenuhnya kepada Ibu Nyai Hajah Umdatul Khairat. Monggo Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah,
Sayyidina Muhammadin wa mawala ma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, mu'alif ini kitab khususnya Bapak Dr. Kiai Taqiyuddin Abdul Qadir, juga sahabat-sahabat dari pengurus KUPI, pengurus Rahima, pengurus Fahmina, dan juga para santri Mubadalah rahimakumullah. Pada siang hari ini untuk 20 hari bersama ulama perempuan Nusantara yang ke-15. Kebetulan saya kebagian bab yang sangat menarik, yaitu tentang istimna. Betul yang dikatakan oleh Mbak Moderator tadi bahwa ini adalah sebuah rahasia tapi yang bersifat umum. Kalau tadi dikatakan beliaunya juga bertanya kepada beberapa teman, ternyata itu hal yang biasa. Saya juga sempat bertanya di forum kelas anak-anak begitu, ternyata mereka menjawab bahwa semuanya pernah melakukan. Ini di usia anak belasan tahun. Nah, tapi mereka kan belum tahu bagaimana akibatnya, bagaimana hukumnya begitu. Tadi sudah dikatakan juga bahwa onani atau masturbasi atau di sini disebut dengan al-'ada as-sirriyah, yang nanti saya akan lebih senang menggunakan istilah dengan istimna, adalah sebuah kreativitas untuk mendapatkan kenikmatan seksual tanpa hubungan seks. Jadi bisa dilakukan dengan tangan, bisa dilakukan dengan bantuan alat yang lain. Apalagi sekarang kalau kita melihat tawaran-tawaran di toko-toko di internet itu ada alat-alat getar yang bisa merangsang perempuan ataupun laki-laki untuk mengalami dorongan seksual dan kemudian sampai pada orgasme. Atau biasa juga disebut dengan fantasi seksual. Nah, ada yang mengistilahkan dengan fantasi seksual, ngelamun gitu ya. Ada dua hal yang mempengaruhi seseorang melakukan istimna ini. Saya insya Allah akan selalu menggunakan istimna. Yang mempengaruhi perilaku istimna atau saya sebut kreativitas, karena itu sebuah kreativitas ya. Yang mempengaruhi seseorang melakukan istimna itu ada dua hal. Yang pertama adalah stimulasi internal, yaitu dorongan seksual bagi yang sudah matang secara fisiologis. Jadi jasmani dan rohani itu sudah matang, sudah balik, sudah pernah merasakan khilm, sudah pernah merasakan nikmatnya mimpi basah, kemudian suatu saat dia tidak mengalami mimpi basah, sementara dorongan nafsu begitu besar, kemudian dia ketagihan gitu, ketagihan, maka kemudian dia melakukan istimna. Itu dorongan dari dalam. Kemudian yang kedua adalah stimulasi eksternal, yaitu rangsangan yang datangnya dari luar. Yang rangsangan yang datangnya dari luar ini bisa terjadi dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dibaca, mungkin tulisan-tulisan yang berbau porno begitu, atau diraba atau meraba objek. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami dorongan seksual. Istimna secara praktik bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, ya remaja gitu ya, atau orang dewasa, sebagai konsekuensi dari kematangan biologis dan kognitif. Jadi bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Hanya saja untuk laki-laki ini mungkin lebih banyak untuk melakukannya karena
alat reproduksinya lebih aman, berada di luar, dan mudah dijangkau. Beda dengan yang perempuan ini, alat reproduksinya jauh di luar sana. Jadi untuk mencapainya itu cukup sulit. Istimna ini bagi orang yang tagihan, bagi orang yang mengalami dorongan seksual yang tinggi, itu supaya tidak zina, supaya tidak mengorbankan orang lain, cara yang paling mudah adalah dengan melakukan istimna itu. Jadi istimna ini adalah cara praktik yang dianggap sebagai cara yang tepat, mudah, murah, aman, nyaman, dan sangat privat untuk menyalurkan kebutuhan libido seksual hingga mengalami orgasme. Ketika tadi dikatakan bahwa istimna itu adalah rahasia umum, mungkin di antara kita atau banyak orang yang belum tahu bagaimana hukumnya melakukan istimna. Mungkin selama ini pokoknya merasa enak gitu aja ya. Nah, untuk merasa enak itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, supaya orang itu tidak ngawur atau orang itu melakukan sesuatu ada dasarnya, maka pada kesempatan ini kita mengaji Mamba'us Sa'adah untuk memberikan jawaban-jawaban tentang bagaimana hukumnya istimna. Mari kita mulai. Ini halaman 61 bagi yang punya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ada as-sirriyah awil istimna. Bab tentang onani atau masturbasi. Mungkin onani untuk laki-laki, masturbasi untuk perempuan. Yang sesungguhnya adalah sama saja, artinya istimna. Al-'ada as-sirriyah ya al-wusul ila ladah al-jinsiyah bidunil mubada'ah awil jima'. Istimna adalah upaya mendapatkan kenikmatan seksual tanpa melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri. Wadzalika an tariqil yad aw ghairiha, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan tangan, jari-jari atau yang lain. Atau sama aidan bil istimna atau nikahil yad, dan disebut juga dengan istimna atau nikahil yad. Dan di sini saya akan konsisten dengan menggunakan istimna. Wal istimna lughatan talabu khurujil mani wa yuqalu ala kulli taladudin bil 'aqdi tanasuli istimnaan. Istimna secara bahasa adalah usaha untuk mengeluarkan mani. Kalau mobil itu namanya ngetap oli ya, ngetap. Kalau istimna ini adalah ngetap mengeluarkan mani karena mungkin kantongnya sudah penuh sementara belum dapat mimpi basah atau belum dapat kenikmatan ya. Jadi istimna secara bahasa itu adalah usaha mengeluarkan sperma, wa yuqalu ala kulli taladudin bil 'aqdi atanasuli istimnaan, dan aktivitas mengeluarkan sperma dengan menggunakan alat reproduksi itu namanya istimna. Wa illam yakhruj minul mani, sekalipun tidak mengeluarkan sperma atau tidak mengalami ejakulasi. Wa tahdudu hadhil 'adah lirrajul kama tahdudu lil mar'ah min sinnil murahiqah fa hatta qabla zawaj 'adatan. Dan perilaku istimna ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan mulai usia remaja sampai sebelum menikah. Wa yastamiru fiha ba'dul afrad hatta fi hayatihi zawjiyah li sababin minal asbab. Dan kadang-kadang perbuatan istimna ini bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu
setelah mereka nikah. Karena ada beberapa sebab yang mendorong untuk melakukan istimna. Wa tahdudu bi syaklin aktsar 'inda bulughi marhalatil murahaqah wa sinni syababah lima fiha min huduti taghayyuratin hormoniyah di awal marrah. Dan kebanyakan perilaku melakukan istimna ini dimulai dari usia remaja karena pada usia itu terjadi perubahan hormon pada awal mula. Tu'athiru 'alal badan wa din, yang berpengaruh pada fisik dan pikiran. Bisyaklin kabirin tahdurul jihad atanasili li adai duwarihi wa al-jima' wal injab. Dan kebanyakan dengan menggunakan alat reproduksi untuk mencapai hasratnya. Hukmul ada asirya awil istimna indal fuqaha yastakhlisu as-sayyid sabiq fi fiqh sunnah. Mengenai hukumnya istimna ini, Sayyid Sabiq di dalam kitab fiqh sunnah telah merinci dan memetak-metak tentang hukumnya. Fayaqulu, beliau mengatakan di dalam kitab fiqh sunnah, istimna urrajul biyadihi mimma yatanafa ma'a ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-insan minal adab wa husnul khuluq. Istimna yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tangan itu bertentangan dengan akhlakul karim. Ini dipilih dengan minal adab wa husnul khuluq. Ini bertentangan dengan akhlakul karim. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hukmihi, dan para ahli fikih telah berbeda pendapat mengenai hukumnya. Faminhum man ra'a annahu haramun mutlaqan. Di antara para ulama itu ada yang mengatakan bahwa istimna itu hukumnya haram secara mutlak. Monggo sambil dimaknani yang nyemak kitabnya. Faminhum man ra'a annahu haramun fi ba'dil halat. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa istimna itu haram pada kondisi tertentu. Yang pertama adalah haram secara mutlak, yang kedua haram pada kondisi tertentu, dan yang ketiga ini berhukum wajib. Wajibun fi ba'diha al-akhir. Dan pada kesempatan yang lain atau pada keadaan yang lain bisa jadi istimna ini berhukum wajib. Wa minhum man dhahaba ila al-qawli bil karahati, dan di antara para ulama ada yang berpendapat istimna itu berhukum makruh. Wal ikhtilaf yurja'u ila annahu laisa fil amri nasun sharih. Perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak ada keterangan yang jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang merinci tentang hukumnya istimna. Dan ini adalah peluang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad. Falladzina qalu bitahrimil istimna wa minhum asy-Syafi'iyah, dan di antara para ulama yang mengatakan bahwa istimna itu berhukum haram antara lain adalah pengikut mazhab Syafi'i, supaya dicatat ya, yang merasa mengikuti mazhab Syafi'i atau pengikut mazhab Syafi'i, ini istimna itu berhukum haram. Yastadilluna biqaulihi ta'ala, mereka mengambil dalil dari firman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka itu menjaga farjinya. Nah, ini kalau melakukan istimna itu dianggap tidak menjaga farji.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada suami-suami mereka dan budak-budak mereka. Ini tentu saja bagi laki-laki yang punya budak perempuan. Kalau perempuan punya budak laki-laki, tidak boleh berkumpul ya. Karena kalau berhubungan dengan suami istri atau laki-laki dengan budak perempuannya atau amat, itu ghairu malumin, tidak tercela. Dan barang siapa mencari-cari atau melakukan hal-hal selain hubungan suami istri dan selain dengan amatnya tadi, faulaika humul adun, mereka itu orang yang melampaui batas. Jadi istimna ini oleh golongan Syafi'iyah dengan berdasarkan ayat tadi dianggap al-adun, melampaui batas. Wa fil ayah anna hifdzal fardi wajibun wala yajuzu taladdudu bihi illa fil wisali zauji awil ittisali bil amat. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa di dalam ayat tadi memberikan pengertian hukum bahwa menjaga farji hukumnya wajib. Dan tidak boleh mencari kenikmatan seksual kecuali dengan hubungan suami istri atau dengan amat laki-laki. Siwa zawaj wa mulkil amat. Dan di dalam ayat tadi tidak disebutkan selain suami istri dan amat. Jadi yang boleh hanya suami istri dan amat untuk melakukan hubungan seksual. Fayajibu ayyafadhal mu'min farjahu min ghairi ma kal istimna. Maka wajib bagi seorang mukmin atau mukminah menjaga farjinya dari selain hubungan suami istri dan selain hubungan dengan amat. Contohnya seperti istimna. Ini masih keterangan golongan Syafi'iyah. Dasar hadis yang dipakai oleh golongan Syafi'iyah tadi adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lawija'u. Barang siapa mampu secara ekonomis nafkah, maka hendaklah nikah. Jangan jomblo ya. Karena menikah itu lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga farji. Jiwanya tenang, farjinya juga enggak terangsang untuk melakukan dengan orang lain atau dengan benda lain. Wa malam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu ya supaya puasa saja. Karena apa? Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu bisa meredakan gejolak. Jadi orang yang punya syahwat yang kaitannya dengan itu memang punya kekuatan yang luar biasa dalam jiwa seseorang. Untuk bagian yang dikeluarkan adalah sperma. Hal ini karena terutama laki-laki itu kan produsen sperma. Jadi kalau kantongnya itu sudah nggak muat, mesti dia ingin keluar. Nah, ketika tidak ada lawan atau tidak ada alat untuk mengeluarkannya,
orang yang sudah mengalami overload di dalam kantong spermanya itu, dia akan terdorong untuk mengeluarkan sperma itu dengan caranya sendiri. Antara lain adalah dengan cara istimna. Kenapa orang itu? Rawahul Bukhari fi sahihihi. Rawahul Bukhari fi sahihi. Atau keluarnya mani, baik karena hubungan seksual atau karena keluar sendiri atau karena istimna, itu bisa Allah alaihi wasallam arsyada syabab dilangkah. Karena itulah kemudian Rasulullah memberikan petunjuk kepada para ya supaya menikah. Walam tidak menyebut dengan istimna sekalipun hal itu dibutuhkan. Jadi yang diperbolehkan adalah menikah, bukan istimna. Nah, itulah yang dipegangi oleh golongan asy-Syafi'iyah. Wa yahrumu indal Hanafiyah, dan istimna itu berhukum haram menurut ulama pengikut mazhab Hanafi. Wa yahrumu indal Hanafiyah al-istimna. Istimna berhukum haram menurut mazhab Hanafi idza kana al-mar'u yaf'alu listijlabi syahwati wa itharatiha. Apabila olehnya istimna itu hanya sekedar untuk menuruti hawa nafsu saja. Teng-tengnya itu minta. Wa amma idza ghalabat asyahwatu, dan apabila dorongan syahwat itu begitu memuncak, tak terkendali, walam yakun indahu zaujatun au amatun, sementara dia tidak punya istri atau tidak punya amat, wastamna biqasdi taskiniha, dan dia melakukan istimna dengan melakukan istimna dengan tujuan untuk menenangkan. Fala ba'sa, maka itu tidak apa-apa, katanya siapa? Golongan Hanafiyah. Jadi orang yang mengatakan orang yang terbiasa melakukan itu, ini bisa dipegangi oleh dari golongan ulama Hanafiyah, bisa dipegangin ya. Fala ba'sa, tidak apa-apa. Istimna tidak apa-apa menurut golongan Hanafiyah apabila sekedar untuk menenangkan jiwa. Wa amal Hanabilah, adapun golongan Hambali, golongan pengikut mazhab Hambali, faqalu, mereka mengatakan innahu haramun, berhukum haram istimna itu, illa idza stamanna khaufan ala nafsi minazina, kecuali apabila dia melakukan istimna itu karena takut dirinya melakukan zina. Karena kalau istimna itu kan nggak ada yang dikorbankan. Jadi, kalau zina itu ada yang dikorbankan. Khawatir atas kesehatannya. Jadi kalau nggak kalau nggak dikeluarkan itu bisa menjadi penyakit
katanya menjadi penyakit kanker ya di bagian itunya ya. Walam takun lahu zaujatan au amatan, sementara dia tidak punya pasangan istri atau amat. Walam yaqdir alal zawaj, dan dia tidak mampu untuk melakukan menikah. Fa innahu la harja alaih, maka itu tidak apa-apa. Jadi bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya melakukan zina atau khawatir akan kesehatannya terganggu baik secara psikis maupun secara fisik, karena dan dia tidak punya pasangan, sementara dia belum mampu melakukan zawaj atau nikah, itu tidak apa-apa. Jadi ternyata ulama-ulama yang mengatakan boleh pada akhirnya itu pasti diawali dengan syarat tertentu, atau bolehnya itu dengan syarat. Tidak ada ulama yang sejak awal membolehkan. Jadi kebolehannya itu adalah karena darurat. Darurat betul mahdurat. Wa amma Ibnu Hazm, adapun Ibnu Hazm, saya kok baca terus enggak apa-apa ya Kang Dulyan ya. Wa amma Ibnu Hazm fayara anal istimna makruhun wala itsma alaihi wala itsma fi. Adapun Ibnu Hazm mengatakan bahwa istimna itu berhukum makruh dan tidak berdosa. Ini perlu dipegangi bagi orang-orang yang belum tahu hukumnya, melakukan istimna supaya punya pegangan ya, tidak ngawur atau tidak hanya sekedar melakukan begitu saja tapi tahu dalilnya, tahu dasarnya. Kenapa Ibnu Hazm mengatakan bahwa istimna itu berhukum makruh dan tidak berdosa? Li'anna masar rajuli dzakarahu bisimali mubahun ijma'il ummah kuliha. Karena kalau seseorang itu memegang zakarnya dengan tangan kanan itu diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Ini kok yang dibicarakan laki-laki saja ya. Nah, bagaimana olehnya megang seorang perempuan ada farjinya? Di sini tidak ada disebut farji, tapi zakar. Atau mungkin dikiaskan saja. Ketika pegang zakar itu boleh, maka pegang farji juga boleh. Fa'idza kana mubahan falaisa hunalika ziyadatan 'alal mubah illa ta'amudi linuzulil man. Jadi kalau toh istimna itu diperbolehkan, itu hanya sekedar untuk mengeluarkan sperma. Jadi untuk ngetap tadi karena gejolak syahwat yang sangat kuat sementara belum punya pasangan untuk melakukan hubungan seksual. Kalau hanya sekedar mengeluarkan sperma, falaisa dzalika haraman aslan. Hal itu sama sekali tidak berhukum haram. Nah, ini loh dalil bagi orang yang melakukan itu ya. Jadi ada dalilnya liqaulillahi ta'ala faqad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Dan Allah telah merinci kepada kamu sekalian apa yang Allah haramkan kepada kamu sekalian. Allah telah merinci apa yang diharamkan kepada kamu sekalian. Nah, ini Al-An'am ayat 119. Selanjutnya masih dalam ucapannya Ibnu Hazm, walaysa hadza ma fassala lana tahrimuhu. Dan istimna ini bukan termasuk yang dirinci bagi kita akan keharaman. Jadi istimna ini termasuk hukum yang belum dirinci oleh Allah. Apa hukumnya? Karena itu fahuwa halalun. Karena kalau yang berhukum haram itu sudah dirinci, sementara istimna ini belum dirinci, maka berarti berhukum halal. Waqala, dan beliau berkata, wa innama kurihal istimna li'annahu laisa min makarimil akhlaq wala minal fadl. Dimakruhkannya istimna itu alasannya adalah karena dia bertentangan dengan akhlakul karimah dan tidak afdol begitu ya.
intaha. Wa amal hadis, anapun hadis yang mengatakan nakihul yad mal'un, orang yang menikah dengan menggunakan tangannya itu dilaknat. Ada hadis yang panjang tentang hal itu, kemarin juga sudah ada dalam bab-bab sebelumnya. Hadis yang mengatakan nakihul yad mal'un, orang yang menikah dengan tangannya atau melakukan masturbasi atau istimna itu dilaknat. Faqad awradal Albani fi silsilati lil ahaditsidh dha'ifah. Oleh Al-Albani, hadis nakihul yad mal'un itu dinilai hadis dhaif. Dalam fikih, hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai pedoman hukum. Nah, secara pandangan medis bagaimana kaitannya dengan istimna ini? Saya akan baca sedikit lagi, Pak Moderator. Wa min haitsu sihhah at-tibbiyah, dari segi kesehatan, dari segi pandangan kesehatan, fa innal a'adata sirriyah laisat madarratan bihaddi dzatiha, bahwa secara medis perilaku istimna ini kalau dilakukan secara normal itu tidak madorot, tidak bahaya. Walakin al-istimrar wal iksar fiha yuriqul jihad al-asbi wat tanasuli. Akan tapi kalau dilakukan terus-menerus bisa merusak syaraf-syaraf dan merusak alat reproduksi. Maka suratul mumarasal mufriqah qad tu'addi ila ta'awudil a'sab ala jihazi al-hayaji al-yadawi. Maka terlalu seringnya melakukan istimna itu bisa mendatangkan terbiasa dengan sentuhan tangan, itu bisa mengganggu syaraf, ya. Mengganggu syaraf dan membahayakan bagi peradan. Bisa mengganggu kesehatan alat reproduksi kalau perempuan bisa mengalami peradangan, dan juga bisa bagi laki-laki. Walakin la tusabbibu dzalika idza kana bi hududil ma'qul. Akan tapi kalau dilakukan secara wajar itu tidak apa-apa. Itu ya. Ini kitabnya Mamba'us Sa'adah, bukan pendapat saya. Fal istimna bi hadidati la yusabbibu ayya maradin minal amrad al-jasadiyah. Istimna secara normal tidak menyebabkan penyakit apapun secara fisik. Allahumma illa nafsiyah, kecuali penyakit psikologis, jiwaan. Haitsu syu'ur bidzambi. Ya. Seseorang yang biasa melakukan itu bisa mengalami merasa bersalah. Merasa bersalahnya karena apa? Karena kalau sperma itu diletakkan pada tempatnya, itu kan bisa menjadi bayi-bayi yang lahir yang bagus-bagus. Jadi kalau sperma dikeluarkan begitu saja, kira-kira banyak bayi-bayi lahir dibuang melewati sperma. Au adami thiqati binafsi, atau mengalami ketidakpercayaan diri. Adami thiqati binafsi. Jadi ini penyakit psikologis, tidak percaya diri. Mungkin mau mendekati seseorang untuk ditaksir itu dia tidak berani. Aw adamil iktifa bil jima' illa bi mamarasatil istimna. Atau dia tidak merasakan kepuasan dengan melakukan jima' bersama istrinya, kecuali dengan melakukan istimna. Nah, ini bahayanya. Jadi ketagihan, ketergantungan dengan sentuhan tangan atau alat yang lain yang mungkin lebih memberikan kepuasan seksual kepada orang yang punya hobi istimna.
wal akhtar adamur raghbah ilal jima wa su'ubati mailil mar'ah wa su'ubatu mailil mar'i wa mahabbatihi wa syauqihi ila zaujihi. Dan yang paling parah dari bahaya istimna ini adalah dia tidak punya rasa cinta kepada pasangannya dan dia akan tidak punya rasa rindu kepada pasangannya atau istrinya. Tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa rindu, dan dia akan lebih rindu kepada tangannya atau alat-alat yang lain yang lebih memberikan kepuasan. Saya pikir ini saja yang saya baca, nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, ya PR. Mohon dibantu Pak Kiai Fakihudin. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, masih di mute Bu Nyai. Oh, Masya Allah. Ya. Sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Nyai, penjelasan yang sangat luar biasa. Ya. Monggo sahabat-sahabat santri Mubadalah, silahkan mau bertanya, silahkan di chat atau raise hand. Ya. Namun sebelumnya kita jeda sejenak untuk melihat video salawat Mubadalah. Silahkan Bang Dul. Halo Bang Dul. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakihudin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah.
Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Terima kasih Bang Dul. Ini Bunyai sudah banyak pertanyaan. Ya. Saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama ini dari siapa ini? Ya, ini pertanyaannya Bunyai. Assalamualaikum Bunyai. Pada pemaparan istimna tadi memang lebih banyak kepada laki-laki. Karena perempuan juga memiliki kebutuhan seksual, apakah juga dimungkinkan perlu mengeluarkan cairan dengan melakukan istimna? Jikapun memang lebih sering dikeluhkan oleh laki-laki, apakah betul jika gejolak atau hawa nafsu laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan? Karena sering juga ini dijadikan argumentasi untuk poligami. Nih, terus bundi Bunyai. Monggo Bunyai. Nggih, kan saya jawab. Memang di dalam kitab ini yang dibicarakan kaitannya dengan istimna itu lebih banyak ke tadi saya katakan masih rojil itu, olehnya seorang laki-laki menyentuh alat reproduksinya. Di situ perempuan tidak seberapa disinggung. Padahal sesungguhnya laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang sama dalam persoalan biologis. Tadi sudah disampaikan sejak awal bahwa istimna ini bisa jadi dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dan membutuhkan kreativitas itu, bagaimana seseorang bisa mendapatkan kenikmatan tanpa melakukan hubungan seks. Dan kalau ditanya mengenai apa syaratnya laki-laki lebih besar atau dari perempuan, itu relatif ya, ada yang perempuan lebih aktif dari laki-laki. Tapi memang laki-laki itu kebanyakan lebih agresif kaitannya dengan seksual karena mereka adalah produsen sperma. Kalau laki-laki aktif ya, kalau perempuan itu aktif karena perempuan memproduksinya bukan sperma tapi ovum. Ovum itu menerima saja. Jadi seperti itu. Bagaimana kira-kira jawabannya? Yeah. Dan ini sering sekali. Jadi kalau seorang laki-laki itu sebagai produsen sperma, ketika sudah mengalami overload di dalam kantongnya itu, maka dia diberi karunia oleh Allah untuk paling tidak seminggu sekali dikeluarkan melewati mimpi. Nah, kadang-kadang kalau orang pada saatnya mimpi, belum mimpi, itu mereka mengalami dorongan nafsu yang luar biasa, atau bisa dikatakan ketagihan gitu ya. Ya, secara umum memang laki-laki lebih aktif kaitannya dengan seksual. Tapi kalau perempuan lebih aktif juga enggak apa-apa, asal bisa menjaga diri semuanya ya. Apakah itu bisa dijadikan ini argumentasi untuk berpoligami, Bunyai? Oh iya, dijadikan argumentasi untuk berpoligami. Jadi berpoligami itu saya pikir apapun alasannya itu adalah satu, nafsu. Dan
Kalau orang itu tidak bisa mengendalikan nafsu, maka dia akan melakukan apa saja, bisa jadi poligami, bisa jadi zina dan sebagainya. Dan yang perlu dibangun dalam sebuah rumah tangga itu adalah mubadalah, itu kesalingan. Mau enggak sih kira-kira laki-laki itu dipoliandri? Kalau tidak mau dipoliandri ya jangan berpoligami. Sekalipun di dalam Al-Quran memberikan peluang, kesempatan, fankihu ma tobalakum minan nisa imatna watulata waruba. Tapi kan ada yang diberi catatan tebal di situ adalah wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aimanukum. Nah, selama ini orang-orang yang berpoligami itu tak ada yang berbuat adil, mesti melenceng ke salah satu dari. Makanya Allah lebih menekankan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apakah orang-orang yang berpoligami itu yakin bahwa dia itu adil? Yakin tidak ada yang adil. Hanya satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Fawahidatan ini yang mesti harus digarisbawahi. Ya, memang kita harus berjuang menyadarkan kepada laki-laki, khususnya suami-suami kita ini agar jangan sampai berpoligami. Maka kita ngaji kitab Mamba'us Sa'adah ini untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Kemudian yang sahabat-sahabat yang aktif mengikuti ini nanti bisa melakukan kreativitas bagaimana supaya rumah tangganya itu bahagia sejahtera. Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri sudah menikah, alhamdulillah tidak pernah bertengkar. Jadi memang yang kita terapkan itu adalah mubadalah, kesalingan. Kalau masalah rezeki ya siapa sing duwe, siapa sing ono, siapa sing sempat gitu. Kalau misalnya masing-masing lagi nggak enak badan apa ya memang harus menahan diri. Disitulah sakinah mawaddah warahmah. Ada mawaddah. Gitu, Mbak. Ya, berarti tidak bisa dijadikan argumentasi untuk berpoligami, nggih, punya nggih. Betul. Iya. Tidak bisa karena orang perempuan pun juga ada yang over ya seksnya itu. Mereka juga tidak melakukan poliandri. Ya mungkin cara yang paling murah, tepat, nyaman, aman, privat itu ya istimna tadi itu. Harus tahu dalilnya ya, harus tahu alasannya. Pertanyaan selanjutnya Bu Nyai, jika saat foreplay melakukan istimna oleh tangan pasangan hingga keluar mani, apakah hal tersebut termasuk istimna yang haram? Oh iya. Jadi istimna yang berakhir dengan sentuhan pasangan, dalam hal ini adalah suami istri, itu tidak dikatakan istimna. Kalau hanya sebagai muqaddimah saja itu tidak istimna. Karena memang ada laki-laki yang sudah mengalami, mohon maaf ya, tidak bisa masuk alat reproduksinya itu, maka itu harus dibantu oleh istrinya. Atau istri yang frigid itu juga dibantu oleh suaminya. Nah, gitu. Makanya kemarin itu ketika babnya Nyai Ning Hindun itu ada kebolehan untuk apa itu masul bidri, nyucuk klitoris. Itu kan bagian dari istimna. Tapi diakhiri dengan ya sentuhan suami istri atau persetubuhan. Ya. Tapi kalau misalnya istimna dengan tangan pasangan atau istrinya itu boleh, tidak apa-apa. Kemarin juga sudah dibahas di depan-depan itu boleh. Yang
Yang dipersoalkan oleh para ulama itu adalah ketika dilakukannya dengan tangannya sendiri atau dengan alat. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya Bunyai, ini kayak curhat ini ya. Saya pernah ditanya oleh seorang sahabat, saat itu dia sedang LDR dengan suaminya. Saat telepon sang suami terangsang dengan suara istrinya. Dan meminta istrinya untuk merangsangnya dengan suara-suara yang menggairahkan penuh syahwat. Iya. Apakah itu termasuk istimna, terlebih hingga membuat si suami keluar mani? Oh iya. Suara-suara ini Bunyai. Suara-suara. Pokoknya yang dilakukan suami istri itu enjoy saja, nggak ada masalah. Yang persoalannya itu adalah yang dilakukan sendirian. Itu tadi kan takrifnya itu kan, definisinya itu kan al-wusul ilalladah al-jinsiyah bidunil mubadoah al-jima. Nah, kalau sekalipun dengan suara istrinya, nggak usah yang sesuatu yang asik dari suaminya, nyanyian dari suaminya aja bisa membuat suaminya terangsang atau sebaliknya. Ini enggak apa-apa. Pokoknya berasal dari kedua belah pihak dan bisa dinikmati bersama-sama. Hanya melalui telepon itu Bunyai bisa terangsang dan iya. Itu. Ini saking ngebetnya ya, mungkin ada di luar sana ya, ada di luar sana. Itu Bunyai. Di belakang ini juga dibahas tentang bagaimana seorang melakukan istimna itu ketika dia di penjara. Nah, ini di penjara di mana tidak punya alat untuk mengetap itu. Ini di halaman 64 itu dakhilas sujun, jadi termasuk di dalam penjara. Ini juga boleh. Ada amrun idal insan istaddat alaihi ya'ni syahwatahu walam yajid fursatan litanfis. Ada amrun taqtadi darurah awil hajah allati tanzilu manzilata darurah. Waqad ajaza hada ba'du salaf fil asfar wal ghazaban li ba'din nas wajazahul Imam Ahmad liman istadda bi syahwat. Walaysa indahu imra'atun ta'ifuhu ta'ifuhu, ya. Ini secara umum para ulama itu membolehkan hanya sekedar untuk meredakan, dan itu masuk pada wilayah darurat. Ini pada halaman 64 yang tadi belum kita baca. Itu wilayah darurat. Oke. Saya pikir sudah sangat jelas Bunyai. Pertanyaan selanjutnya ini Bunyai, apakah istimna dihukumi sama seperti berhubungan badan? Maka ketika setelah melakukan istimna harus melakukan mandi besar. Iya. Oke, tetap harus mandi besar. Jadi jangankan istimna, berupaya untuk mengeluarkan sperma tanpa hubungan seks. Jadi misalnya tiba-tiba saja seseorang itu kok mengalami ejakulasi, kan hanya sekedar duduk-duduk atau melihat seseorang yang cantik lewat gitu ya, kemudian mengalami ejakulasi, itu pun wajib mandi. Sekalipun hanya keluar tiba-tiba, keluar kayak pipis gitu aja, keluarnya tiba-tiba. Dan jadi termasuk akibat dari orang yang sering melakukan istimna itu kan bisa jadi dia akan ngewer ya, dia akan keluar tiba-tiba, akan kayak ingusnya ini, ingus ada kayak iler kayak gitu ya, dia bisa keluar dengan tiba-tiba. Itu pun harus mandi sekalipun tidak merasakan kenikmatan. Halo? Oh ya, jadi Bunyai. Jadi itu mewajibkan mandi, ya pokoknya khurujul mani itu.
sekalipun tidak dengan ngapa-ngapain tiba-tiba keluar wajib mandi, dan itu termasuk yang membatalkan puasa, yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat. Berarti tetap harus mandi, nggih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Bu Nyai. Apakah boleh masturbasi bagi perempuan karena suami yang tidak bisa memuaskan istri sehingga tidak pernah orgasme bagi istri ini? Dan bagaimana hukumnya jika suami menginginkan hubungan tapi melalui lubang atas atau mulut? Berarti ini anak-anak, ya. Apakah boleh? Itu begini. Iya. Itu kan teknik di dalam bagaimana seorang untuk bisa memelihara rumah tangganya. Jadi sejak kemarin sudah dibahas gitu. Jadi boleh. Kalau yang membahagiakan suami dengan alat apapun yang dimiliki istri, atau membahagiakan istri dengan alat apapun yang dimiliki oleh suami, itu boleh. Dengan digesek-gesek, dengan disempet apapun itu boleh. Oke. Terus apa tadi? Ini selanjutnya Bu Nyai, apakah poliandri itu boleh? Tadi ada yang satu lagi yang belum dijawab. Ini bagaimana hukumnya jika suami menginginkan hubungan tapi melalui mulut? Iya. Kemarin dalam babnya Nyai Neng Hindun itu boleh. Masul bidri. Ya, itu di dalam kitab Mamba Usa'ada ini difatwakan itu boleh. Yang itu menurut pendapatnya Imam siapa? Saya dibantu Syekh. Menurut pendapatnya ulama, ada ulama yang berpendapat membolehkan itu, kalau tidak salah Hanafi, yang disebut dengan masul bidri. Ya, boleh. Jadi sampai nyucup alat tintangnya. Jadi istilahnya itu apa itu 69 gitu. Boleh nggak Bu Nyai? Terus ini pertanyaan selanjutnya, memangnya poliandri boleh? Ini Bu Nyai. Poliandri Bu Nyai, bolehkah? Iya. Bentar nggak dengar. Ya, baru dengar. Terus Bu Nyai, memangnya poliandri boleh? Ini pertanyaan selanjutnya Bu Nyai. Ya. Bagaimana pertanyaan selanjutnya? Memangnya poliandri Bu Nyai? Poliandri? Memangnya poliandri itu boleh? Itu pertanyaannya. Ya, jadi dalam syariat Islam poliandri itu tidak boleh, sekalipun ada di dalam kehidupan nyata. Kalau punya simpanan itu ada, tapi itu pun tidak boleh. Tidak boleh. Perempuan itu jatahnya hanya satu. Boleh nggih Bu Nyai nggih? Betul. Nggih. Terus ini pertanyaan selanjutnya Ibu Nyai, bagaimana fikih sebenarnya menjawab persoalan suami istri yang LDR? Apa itu? Bagaimana fikih sebenarnya menjawab persoalan suami istri yang LDR? Jadi jarak jauh ini Bu Nyai. Oh, jarak jauh. Iya. Jarak jauh. Ya itu kan membutuhkan kreativitas. Apapun yang membuat mereka nyaman, bahagia, dari hati ke hati, bisa saling menyenangkan, saling memuaskan. Ya, itu kan persoalan pribadi yang sulit diterangkan ya. Karena masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda, mempunyai teknik yang berbeda. Itu membutuhkan kreativitas masing-masing. Begitu ya, Kiai. Ini yang kecualikan orang bahasa. Ini yang ditanyakan Bu Nyai. Bagaimana fikih sebenarnya? Jadi begitu yang ditanyakan fikih sebenarnya menjawab persoalan terkait dengan suami istri yang LDR. Emang ada fikih yang tidak sebenarnya. Oke. Jadi ada yang sebenarnya dan tidak sebenarnya. Iya, gitu. Jadi saya pikir kalau fikih ya fikih aja, nggak ada fikih yang tidak sebenarnya atau yang sebenarnya. Jadi itu adalah persoalan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu apa yang kamu butuhkan dalam kaitannya dengan urusan duniamu, termasuk hubungan
rumah tangga. Suararahimah.com. Suara Rahimah. Ini pertanyaan selanjutnya ini Bu Nyai. Alhamdulillah ini banyak pertanyaan ini ya. Izin bertanya, apabila dalam beribadah sehari-hari mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tetapi dalam hal istimna kita ingin mengikuti ulama lain yang memperbolehkan istimna, apakah boleh Bu Nyai? Lalu bagaimana hukum istimna ketika puasa? Terima kasih Bu Nyai. Nih. Ya. Kalau istimna dalam keadaan puasa itu tidak boleh ya. Jadi ini termasuk yang membatalkan puasa, apalagi sampai mengalami ejakulasi. Okay. Kemudian yang pertama tadi apa pertanyaannya? Kok nggak dicatat? Sehari-hari mengikuti dalam ibadah sehari-hari mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Oh ya, oh ya. Yang lain yang punya nih. Boleh, boleh. Yang enggak boleh itu talfek. Talfek itu misalnya wudunya mengikuti mazhab Syafi'i, batalnya mengikuti mazhab Maliki, itu enggak boleh. Wudu atau batalnya wudu menurut Syafi'i itu kan kesentuh laki perempuan yang bukan mahram itu adalah batal. Dan cara mengusap rambutnya itu hanya sekedar mengusap, boleh hanya 3 helai rambut. Tapi kalau menurut Imam Malik cara wudunya adalah mengusap semua bagian kepala. Tapi cara wudunya Imam Malik ini menurut Imam Malik itu untuk kaitannya dengan batal itu sentuhan dengan laki-laki lain yang bukan mahram asal tidak syahwat itu tidak membatalkan wudu. Jadi tidak boleh kemudian orang mengikuti mazhab Syafi'i dalam caranya wudu, kemudian caranya batal mengikuti mazhab Imam Malik, itu namanya talfek. Tapi kalau dalam hal yang lain, kalau kita sholat sudah satu paket mengikuti Imam Syafi'i, wudu satu paket mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian dalam hal lain kita bisa mengikuti mazhab yang lain. Pokoknya satu paket. Dan urusan istimna adalah tidak termasuk paketnya yang kaitannya dengan wudunya Syafi'i tadi itu. Jadi persoalan lain gitu ya, yang boleh kita mengikuti mazhab lain. Karena tidak termasuk talfek. Yang tidak boleh itu talfek. Mencampur satu masalah ya, satu masalah hukum itu dicampur-campur hukumnya, itu tidak boleh. Kalau wudu mengikuti mazhab Syafi'i ya batalnya mengikuti Syafi'i. Kalau menyampur namanya talfek. Lah ini istimna itu mengikuti mazhab lain, tidak mengikuti mazhab Syafi'i itu tidak talfek. Ya. Boleh nggih Bu Nyai? Boleh. Nggih. Lah ini tadi terkait dengan ini Bu Nyai. Hukumnya yang ketika puasa istimna kan tidak boleh, batal puasanya. Yang ingin saya ini menambah sedikit pertanyaan Bu Nyai biar lebih jelas. Ketika ini puasanya kan sudah batal Bu Nyai. Bagaimana kemudian mengganti puasanya? Kalau misalnya kita jima di siang hari itu kan mengganti puasa dan juga ada kafarat yang lain. Tapi bagaimana dengan ketika istimna di siang hari di bulan puasa, selain batal puasanya, apakah mengganti puasanya atau dengan yang lain Bu Nyai? Itu untuk orang yang sudah ngepet kali ya. Ya, puasa itu memang milik Allah. Jadi tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar itu dendanya berat. Pertama memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak atau nggak mampu memerdekakan budak ya puasa berturut-turut 2 bulan. Jadi wasyamu syahro ini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut itu kan persoalan yang berat. Ini sebagai dendanya. Jadi mungkin bisa merekayasa hukumnya Tuhan. Kalau mau senang-senang di siang hari pada waktu bulan Ramadan pergi jauh saja. Nah di sana kan statusnya sebagai musafir. Itu ngakali Gusti Allah itu. Dan nanti ya tetap
tetap apa? Wajib nyaur. Dihitung sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Harus dihitung sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkan. Ya, hanya mengganti puasanya saja gitu ya. Tidak ada keputusan lain. Tidak ada. Nah, mengganti puasanya untuk orang yang melanggar di Ramadan tadi ya. Iya. Ya. Untuk orang yang istimna di siang hari di bulan puasa itu Nyai, puasanya kan batal. Oh iya itu. Ya, puasanya kan batal. Berarti nanti tinggal mengganti puasanya di hari yang lain ngatur ya Bu. Iya. Lah ngapain toh mbok nunggu nanti malam gitu loh. Makanya kalau Ramadan itu yang dibaca itu Al-Quran saja, yang dipikirin juga ilmu-ilmu saja, begitu ngaji-ngaji. Jadi tidak sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan membatalkan puasa. Terima kasih. Sekalipun boleh, tapi kan itu tidak akhlakul karimah. Ya. Meskipun boleh, tapi membatalkan puasa dan juga harus mengganti dengan hari yang lain kan juga persoalan sendiri. Iya. Teman-teman begitu jawabannya. Adakah yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Nyai? Saya persilahkan. Tidak ada yang resen ini? Nah, ini yang kayaknya banyak pertanyaan terkait dengan LDR ini, Bu Nyai. Ini meminta untuk Yai Fakih ditunggu launching kita tentang fikih LDR-nya. Iya. Ini akan tambah menarik. Yai Fakih memberikan jawaban kapan muncul itu kitabnya itu. Oke, jarak jauh. Bu Nyai aja yang nulis. Saya membahasa Arabkan nanti. Iya. Ini kayaknya sangat menarik ini Bu Nyai. Ya, sementara dijawab saja dengan membutuhkan kreativitas karena masing-masing itu kan punya kehendak yang berbeda, subjektif lah persoalan. Ditunggu ini berarti Yai Fakih nggih. Kitab terkait dengan kitab fikih tentang LDR ini. Karena ternyata semuanya banyak pertanyaannya terkait dengan bagaimana dengan suami istri yang LDR. Karena mungkin kerjaannya di luar kota dan lain sebagainya. Mbak, ternyata akhirnya terungkap semuanya ya, bahwa ternyata hal istimna itu dibutuhkan secara diam-diam oleh banyak orang. Terutama yang jarak jauh itu. Makanya itu memang membutuhkan jawaban-jawaban, dan untunglah kita itu bisa ngaji kitab Mbak Usa'adah ini untuk paling tidak mengetahui beberapa mazhab ulama, jadi kita tidak ngawur atau ragu-ragu untuk melakukannya. Jadi kalau menurut pendapat ini boleh, ya sudah aku melakukan. Aku konsisten dengan Syafi'iyah, aku tidak melakukan. Jadi ada dasar untuk dia melakukan atau tidak. Memang rahasia umum ini Bu Nyai memang perlu dikaji juga agar lebih menambah wawasan kita bagaimana ketika istimna itu dilakukan, hukum-hukumnya, apalagi ketika puasa. Ini juga ada tanggapan lagi nih Bu Nyai. Istimna di bulan puasa, siang hari tadi, membatalkan puasa, juga mengganti puasa 2 bulan ya. Ini mungkin masih tadi belum paham punya ini. Oh iya. Saya pernah mendengar juga melakukan hubungan intim kena sanksi 1 bulan. Jadi mana yang benar ya Bu Nyai? 1 bulan atau 2 bulan berturut-turut. Jadi ini kayaknya harus dibedakan yang tadi Bu Nyai, yang jima di siang hari dan istimna di siang hari ini. Mungkin mohon maaf ini perlu diulang ya. Perlu diulang ya ini ya. Ini kita akan mencari hukumnya dulu, apakah istimna itu sama dengan jima. Kalau istimna itu disamakan dengan jima, maka hukumnya itu sama, yaitu tahriru raqabatin mu'minah atau siyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau saya cenderung mengkiaskan bahwa istimna itu sama dengan jima, maka hukumannya adalah kalau orang Indonesia ya
siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, karena di sini tidak ada raqabah. Jadi begitu ya, beda antara berjima di siang hari dan istimna di siang hari di bulan puasa. Ya. Dikiaskan. Kalau dikiaskan itu berarti disamakan. Disamakan hukumnya. Kan tadi definisinya itu ya, al-wisal ilal ladah al-jinsiyah bidunil mubadhu'ah. Ya, sekalipun tanpa mubadhu'ah tapi tujuannya kan sama, untuk taladud, untuk mencari kesenangan. Sementara Ramadan puasa itu adalah memang untuk khusus ibadah kepada Allah. Ngapain kita mencari kesenangan di siang hari? Tunggu deh kalau bersenang-senang nanti pada malam hari. Tinggal hanya beberapa jam saja. Jadi ini memang membutuhkan kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan psikologis, kekuatan niat kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau yang punya pasangan maupun tidak punya pasangan, tunggu deh nanti malam hari kalau mau melakukan apa saja, berkumpul atau dengan istimna itu supaya dilakukan pada malam hari sehingga tidak menyebabkan puasanya batal. Jadi bagaimana kita lebih bisa menahan nafsu punya nggih untuk ditahan sampai malam hari begitu. Ya lebih gitu. Jadi dalam menyikapi hal-hal yang ada mungkin halal, mungkin haram, menurut pendapat ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, kita kembalikan kepada hukum ya halal, thayyib, ma'ruf. Hukum itu ada yang halal ya. Halal belum tentu thayyib. Thayyib belum tentu ma'ruf. Jadi yang kita tekankan itu adalah kepada ma'ruf. Ma'ruf itu ya kebaikan lahir batin gitu. Ini ada lagi, ini terkait dengan fikih LDR ini ya. Banyak banget sih. Ya, saya dulu juga sering LDR karena kerjanya beda kota. Nah, sangat senang jika nanti ada fikih LDR. Banyak dimensi yang bisa dibahas. Monggo ini ya Ibu nanti ditanggapi nggih. Terus ada lagi ini permintaan Bu Nyai, perlu forum share yang terbatas sesama perempuan, baik dari latar belakang fuqaha, ahli medis, psikolog, dan pelaku-pelaku RDR dengan berbagai tantangannya. Tentu banyak pengalaman yang dapat diambil hikmahnya. Nah, monggo ini Nah, itu kan perempuan Bu Nyai. Bu Nyai. Itu para perempuan yang katanya minta ketemu Bu Nyai dulu lah. Iya, para perempuan. Berarti ini ada unsur medis, ada unsur psikolog, ada unsur kiai, Bu Nyai gitu ya. Ini monggo nanti dari forum mubadalah ini memberikan memberikan panggung untuk itu. Siap, Bu Nyai siap. Tapi kayaknya jangan Bang Dul hostnya karena nggak boleh laki-laki ikutan dulu. Iya. Dan itu ya sharing mak-mak gitulah ya, sharing mak-mak. Jadi nanti kayaknya ini kalau forum ini digagas ini oleh Fahmina maupun Rahima kayaknya akan sangat seru ini Yai. Ya. Jadi nanti Pak Yai membantu komunikasi untuk itu ini. Siap fasilitasnya, tapi ini biar usulan yang bagus. Insya Allah kita siap bersama-sama teman-teman perempuan. Jadi nanti akan menjadi lengkap kajiannya ini dari ada unsurnya, unsur ada fuqahanya, kemudian ada yang dari medisnya, ada psikolognya, dan pelaku LDR-nya. Jadi akan sangat lengkap bagaimana pelaku merasakannya, mencurahkan ya, curhat kemudian ditanggapi oleh psikolog dan kemudian dilihat dari segi medis dan dari hukumnya. Ahli seksologi juga. Ahli didatangkan juga seksolog. Ya, seksologi. Itu juga penting itu. Saya pikir akan sangat menarik ini nanti kalau ada forum seperti ini dan itu jadi catatan penting belum pernah ada ini punya. Belum pernah dibahas ini kayak itu ini. Jadi catatan penting itu catatan kita bersama. Nggih. Nggih akan
ini Bang Dul mungkin akan bisa mencatat catatan-catatan yang apa namanya, yang bisa kita ambil dari kegiatan kita di siang hari ini dan bisa ditindaklanjuti. Gitu. Ini masih ada waktunya, Bang Dul? Halo, Bang Dul? Tidur kan? Ya. Sahabat-sahabat, ini masih ada waktu 6 menit. Adakah yang kepingin bertanya langsung kepada Ibu Nyai? Padahal menarik sekali ini pembahasan kita hari ini ya. Rahasia umum yang jarang sekali dibahas di forum-forum, sehingga saya sendiri juga begini, nggak yakin juga banyak orang yang tahu hukumnya itu apa gitu. Karena pelaku istimna ini tidak hanya dari kalangan pesantren ya. Jadi hampir semuanya itu anak-anak apa namanya yang pelajar-pelajar kita juga sering melakukan itu. Dan bagaimana kemudian setelah mereka melakukan itu, tadi kan sempat ada yang bertanya, Bu Nyai, hukumnya seperti apa? Apakah setelah kita apa namanya istimna itu kemudian harus mandi besar atau enggak? Ini kan terkait dengan ibadah kita selanjutnya, gitu ya. Ibadah kita selanjutnya, apakah kalau kita sudah selesai istimna itu, apakah kita mandi besar atau tidak? Ya, itu saya pikir ini juga kalau ini dikaji mungkin akan menarik ketika itu kita sampaikan di kajian-kajian ketika kita menyampaikan ini untuk anak-anak remaja terkait dengan kesehatan reproduksi. Saya pikir itu kalau hanya kita lihat dari sisi kesehatannya saja, tidak kemudian dari perspektif Islamnya, saya khawatir kan ini hubungannya dengan ibadah punya ini. Kalau kemudian tidak mandi besar, bagaimana ibadah selanjutnya kan begitu. Jadi kaitannya dengan istimna atau dengan suami istri ini memang kebutuhan jasmani ya, kebutuhan biologis untuk semua orang. Ya. Jadi ketika tidak tersalur maka akan bisa menimbulkan gejolak. Gejolak itu bisa gejolak fisik, gejolak psikologis, dan gejolak emosional. Makanya itu harus ada jalan keluar. Ini menyangkut kemanusiaan juga. Kalau orang misalnya orang yang tidak membolehkan itu kan nggak manusiawi kalau tidak membolehkan. Ini adalah kemanusiaan juga. Jadi ahli-ahli tentunya dengan humanisme juga didatangkan. Ya. Jadi kalau ini ada kajian khusus Bu Nyai, kemudian kita sebarkan mungkin dengan flyer-flyer begitu, sehingga tidak hanya kita yang memahami itu, tapi juga banyak, terutama ini yang para remaja. Saya pikir remaja-remaja yang belum menikah itu juga sering ketika habis mimpi basah, kemudian selanjutnya itu saya pikir karena sering ini beberapa kemarin saya tanya itu kok menjawabnya begitu gitu loh. Jadi artinya dari sekian orang yang saya tanya itu hampir semuanya begitu bunyi. Jadi kan saya bisa menyimpulkan banyak orang ternyata melakukan istimna. Dan itu tadi yang saya pikirkan, bagaimana kemudian ini teman anak adik-adik kita ini yang melakukan istimna kemudian tidak setelah istimna itu misalnya mereka karena tidak tahu hukumnya, kemudian bagaimana dengan ibadahnya kalau kemudian dia tidak mandi besar dulu begitu. Jadi ini juga catatan PR kita juga selanjutnya. Beruntung yang sudah mengaji kitab Manba'us Sa'adah. Manba'us Sa'adah pasti akan mengetahui bagaimana hukumnya tadi itu. Berbagai macam pendapat ulama sudah disampaikan. Kitab Manba'us Sa'adah. Luar biasa memang Bu Nyai kitab Manba'us Sa'adah ini. Saya aja baru tahu dan kemudian luar biasa yang dibahas itu memang yang luar biasa gitu ya. Yang jarang dibahas sehingga dikumpulkan pendapat-pendapat ulama di kitab Manba'us Sa'adah ini luar biasa. Yai Fakih, takzim hormat saya pada panjenengan. Iya, betul. Saya baru kemarin mendapatkan PDF-nya saja Bu Nyai, melihat sekilas itu luar biasa. Jadi ditunggu karya Pak Yai selanjutnya ini terkait dengan fikih Islam untuk LDR ini ya.
banyak peminatnya ini ya. Waktunya tinggal 1 menit. Monggo Bu Nyai nyuwun closing statement-nya panjenengan. Oh ya. Oke, saya akan menyampaikan ada sedikit saran atau kesimpulan bahwa tadi sudah dikatakan bahwa akibat negatif sekalipun boleh gitu ya. Ini masturbasi atau istimna ini ada beberapa efek yang nggak baik untuk fisik maupun psikis. Secara fisik itu menyebabkan lemes ya, ngantuk, kemudian disfungsi seksual ini nanti akan berbahaya gitu ya. Kemudian saya baca di buku-buku itu bisa menyebabkan alat vitalnya itu jadi bengkok. Alat reproduksinya kalau laki-laki itu jadi bengkok, dan kalau perempuan itu bisa iritasi dan bisa rusak dan bisa menyebabkan kanker gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi tiba-tiba ngiler keluar kayak ingus tanpa ada rangsangan. Jadi sudah beler gitulah. Itu bahayanya. Dan secara psikologis bahayanya itu adalah bisa jadi ketagihan, kemudian tidak merasakan nikmat pada saat berhubungan seksual dengan pasangan atau istri, suami ya. Kemudian bisa mengganggu konsentrasi. Jadi tidak fokus kalau mikir itu belarang. Kemudian suka berfantasi seksual, jadi ngelamun-ngelamun gitu. Ngelamun-ngelamun, menghayal-menghayal, akhirnya jadi penyakit apa itu? Penyakit kejiwaan. Ini sangat bahaya. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa sekalipun tadi kita pelajari berbagai macam pendapat ulama, mulai dari yang menghalalkan, yang mengharamkan, yang memakruhkan, yang mewajibkan, itu intinya bahwa semua para ulama tadi awalnya atau dasar dari para mereka ini adalah melarang atau melarang melakukan istimna. Semuanya pada awalnya adalah melarang. Jadi istimna itu pada awalnya adalah perbuatan terlarang, tapi kemudian dibolehkan karena alasan tertentu. Karena alasan tertentu yang sangat darurat. Kecuali kalau Ibnu Hazm ini hanya memakruhkan sejak awal itu. Memakruhkan saja. Ayatnya yang dasarnya adalah waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Tapi apapun beliau juga mengatakan bahwa itu termasuk tidak akhlakul karim. Intinya dari para ulama baik yang membolehkan, yang mengharamkan, yang mewajibkan mengatakan bahwa itu istimna itu adalah termasuk bertentangan dengan akhlakul karimah dan dihimbau untuk tidak melakukan. Karena itu disarankan kepada yang jomblo supaya menikah. Nah, untuk yang berjauhan ini bagaimana bisa saling mendekat ini, Allah alam gitu ya. Terima kasih untuk saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, kesalahannya, dan mudah-mudahan silaturahmi ini membawa kebaikan bagi kita semua, dan mudah-mudahan tidak putus sampai di sini dan kita bisa melanjutkan halakoh-halakoh pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih buat sahabat-sahabat dari Kupi, dari Rahima, dari Fahmina, dari Yai Fakih, dan juga sahabat-sahabat Mubadalah rahmatullah. Kenalkan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nyai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kelas intensif 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Semoga kita dapat istiqomah untuk terus menebar Islam rahmatan lil alamin. Dan terima kasih juga untuk Mubadalah, Fahmina, dan juga Rahima. Dan untuk Bang Dur. Dan untuk semuanya saja terima kasih. Pak Yai terima kasih. Saya Nurmuti Afarida, bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Mubadalah. Salam Mubadalah.
Atur nuhun Jini. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.